Kiming, kau adalah Saya Ibu Xiao Kimi. Su Qingchuan. Ya, miskin. Xiao Kimi pacar Su Qingchuan. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Kau datang ke sini seperti ini. Memalukan. Jujur saja, ibuku tidak setuju kalian berdua bersama. Apa aku akan menahanmu sampai tahun baru? Dasar anak mami. Aku akan mencampakkanmu hari ini. Memikirkan bahwa aku pernah menjalin hubungan dengan orang sepertimu. Itu membuatku jijik. Kau masih keras kepala di sini. Nah, Ibu, Menggertak wanita. Sungguh menyenangkan. Hu Tingyu Direktur Utama Grup Ho. Presiden terhormat Hu Corporation, menyembunyikan identitas saat inspeksi. Tianxi Asisten Hu Tingyu. Bagaimana ini berubah menjadi pahlawan menyelamatkan kecantikan? Dari mana datangnya pekerja migran ini? Beraninya kau memukulku? bukankah kalian meremehkan miskin memuja kaya? Baiklah, hari ini aku akan mencari pekerja migran saja. Aku tidak akan mencarimu. Biar aku perkenalkan. Dia pacarku sekarang. Su Qingchuan, aku tidak menyangka kau begitu sembarangan. Sampai-sampai kau mengambil pekerja migran. Ada banyak di sana. Apa kau mau semuanya jadi pacarmu? Wanita seperti dia pantas mendapatkan jodoh yang buruk. Menurutku, mencari pekerja migran sudah tepat. Aku tidak mengenalmu. Meremehkan miskin memuja kaya. Lihat itu. Bahkan pekerja migran tidak menginginkanmu. Tolong darurat, pria baik. Bisakah kau tega melihat wanita sepertiku dipermalukan oleh mereka seperti ini? Setelah selesai, aku akan memberimu 100.000. Baiklah. Membantu tidak akan merugikan kan? Anggap saja sebagai berbuat baik. Bagaimana dengan pekerja migran? Ini perut 8 kotak. Apa kalian punya? Bisakah perut six pack dimakan? Dia hanya pekerja migran. Masa depan apa yang bisa dia miliki? Jangan bilang kau akan melakukan pekerjaan kasar bersamanya setelah lulus atau mengantar makanan. Ada apa dengan mengantar makanan? Mengantar makanan lebih baik daripada jadi pria simpanan. Su Qingchuan, kau hanya ingin membuatku marahkan. Kau mencintaiku dan tidak bisa hidup tanpaku. Katakan saja langsung. Kenapa menggunakan cara seperti ini? Rendahan. Pria menjijikan percaya diri. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku hanya suka pria yang mandiri seperti ini. Daripada melihat orang kaya dan menempel pada mereka seperti anjing. Berencana tanpa malu hanya menumpang. Hidup tidak berguna. Kau menyukainya. Apakah dia menyukaimu? Dia sudah bilang, tidak mungkin dia jadi pacarmu. Bahkan pekerja migran pun tidak menginginkanmu. Masih berpikir dia barang panas. Kalung ini miliknya Su Qingchuan 20 tahun lalu. Hu Tingyu, akan kuhancurkan kau sampai mati. Su Qingchuan saat kecil putri keluarga Su. Dia di bawah perlindunganku. Kau tidak boleh mengganggunya. Qingchuan, ini untukmu. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Hu Tingyu saat kecil anak haram keluarga Ho. Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Tapi aku bertemu dengannya di sini. Kamu melindungiku saat kita kecil. Sekarang, giliranku melindungimu. Halo, apa kamu bersedia jadi pacarku? Tambah 100.000 lagi. Dan bantu aku mendapatkan tempatku. Kembali, kakak. Tidak. Su Qingchuan, bahkan pekerja migran pun tidak menginginkanmu. Nilai pasarmu saat ini benar-benar di titik terendah. Benar sekali. Meskipun pekerja migran miskin, setidaknya mereka tidak memungut sampah. Wanita seperti ini, tanpa nilai pasar, bahkan jika dia diberikan gratis, tidak ada yang mau. Benar sekali. Kamu, Aku ingin menjadi suamimu. apa? Bagus sekali. Sobat, selama aku bisa menampar wajah Xiao Timing dan ibunya yang aneh. Kalau begitu suami saja. Lagi pula itu hanya basa-basi. Baiklah, kita akan pergi sore ini untuk menikah. Berani membuatku kehilangan muka. Hanya seorang pekerja migran. Akan kulihat jika aku tidak menghancurkanmu. Seorang pekerja migran layak menikah. Sungguh lelukon. Bahkan tidak punya cukup uang untuk foto KTP. Bahkan tidak mampu membelinya. Memindahkan batu bata di sini seumur hidup. Bisakah kamu membeli apartemen? Sungguh lelukon. Bos kami bagaimanapun juga kepala keluarga Hu. Mengapa dia peduli dengan rumah-rumah sempit ini? Lihat bagaimana aku memberi pelajaran pada anak ini. Su Qingchuan,
Bagaimanapun kamu akan membayar rumah dan mensubsidinya. Membeli untuk ini. Pekerja konstruksi lucu ini masih membeli. Membeli untukku masih membeli. Apa bedanya? Membiarkan wanita membeli rumah. Kamu benar-benar hebat. Biar ku beritahu, Xiaoli kami adalah putri orang terkaya. Uang sedikit ini bukan apa-apa baginya. Tidak sepertimu. Pekerja konstruksi ini hanya bisa mengandalkan kerja keras. Seumur hidup tetap bukan siapa-siapa. Xiao Qiming, kamu makan nasi lunak. Dengan kepercayaan diri seperti itu, apa kamu tidak takut karma? Su Kengcuan, jika kamu sendiri tidak berguna, jangan salahkan aku, karena mengandalkan usahaku sendiri untuk naik ke atas. Biar ku beritahu, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Xiaoli. Malu kenapa nggak sekalian mati saja nabrak tahu, dan kamu masih mencoba memprovokasiku. Bahkan jika kamu membeli 10 apartemen di tempat hari ini, aku bahkan tidak akan melirikmu. Dia bahkan tidak bisa menjawab laporan keuangan grup Ting Chuan. Identitasnya bahkan diragukan. Membelikanmu rumah, mimpi saja. Bagaimana jika aku bisa membelinya? Baiklah, kalau begitu kamu langsung beli 10 set, didaftarkan atas nama Xiao Qiming. Tidak mungkin, putri terhormat dari orang terkaya. Bahkan tidak bisa mengeluarkan puluhan juta. 10 set. Bagus luar biasa. Xiaoli, belilah. Biarkan dia lihat, apa itu uang sungguhan. Ini akan jadi tontonan yang bagus. 10 set. Manajemen penjualan. Tuan Zhang, 10 apartemen ya. Apa persyaratan Anda? Katakan saja padaku. Aku manajer penjualan. Mari kita ke ruang rapat untuk membahas detailnya. Awalnya aku akan membelinya, tapi mengingat karyawan perusahaanmu sangat sombong. Aku tidak akan berani tinggal di rumah yang dibangun oleh orang seperti ini. Mengerti. Kamu, pekerja konstruksi desa, benar-benar berani menyinggung tamu terhormat seperti itu? 10 apartemen. Apa kamu tahu berapa banyak uang itu? Cepat minta maaf kepada tamu terhormat. Apa kamu tahu siapa aku? Hari ini, bahkan Raja Langit harus minta maaf padaku. Keluarga Ho, bagaimana bisa ada orang sepertimu sebagai karyawan? Dan kamu bahkan berhasil menjadi seorang manajer. Kamu pasti memberi banyak hadiah kan? Apa urusannya denganmu? Kamu mengganggu penjualan gedung kami. Sudah cukup baik jika kami tidak memanggil polisi dan menangkapmu. Panggil presidenmu. Suruh dia keluar ke sini. Ya ampun, kamu bahkan ingin memanggil presiden. Kurasa kamu terlalu banyak menonton drama pendek. Pemimpin besar seperti dia, apakah dia akan rapot dengan pekerja konstruksi kecil sepertimu? Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Presiden kami adalah cucu tertua keluarga Hu. Huyan, bisakah kamu berani menyinggungnya? Lihat betapa mampunya kamu pikir dirimu. Panggil dia kalau begitu, hari ini kamu hanya akan menghadapi kematian. Huyan. Aku ternyata kenal orang ini. Senang mengetahuinya. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, maka patuhlah minta maaf. Dan jika para tamu tenang, maka tentu saja aku tidak akan mempermasalahkannya. Mengenai gajimu, aku akan tetap membayarnya seperti biasa. Benar sekali. Sekarang, tunduk dan minta maaf kepada kami, dan aku akan memaafkanmu. Baiklah. Kamu tidak mau memanggilnya ya? Aku akan melakukannya sendiri. Halo, Ocat Huyan. Dari Dewan Direksi. Ya, bos. Ya ampun, menakutkan sekali. Pekerja konstruksi ini benar-benar memecat presiden dari Dewan Direksi. Anak muda zaman sekarang benar-benar berani bermimpi. Kamu Teruslah berpura-pura. Akan kulihat bagaimana kamu akan mati nanti. Astaga. Dengan tarikan santai, dia malah menarik seorang ratu drama. Memang, akting berlebihan. Jangan takut. Meskipun dia ratu drama, dia masih lebih normal daripada Xiao Qiming dan ibunya. Kamu menilai orang dari penampilan mereka. Hari ini kita harus memberi mereka pelajaran yang bagus. Mengakuisisi cabang Hu Corporation. Bantu aku mengakuisisinya. Nona, cabang Hu Corporation hanya cangkang kosong. Mengakuisisi Hu Corporation akan rugi setidaknya 1 miliar. Kau tidak bisa mengakuisisinya. Tidak masalah, bukan berarti kita kekurangan uang sedikit itu. Sungguh tontonan. Melihat 2 orang gila dalam satu hari. Su Kengcuan, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kita teman sekelas di kuliah, sudah 4 tahun. Bagaimana keadaan keluargamu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau bahkan tidak mampu membeli rumah. Dan kau ingin mengakuisisi cabang Hu Corporation. Ya Tuhan, Su Kengcuan, kulihat kau bukan hanya miskin, tapi otakmu juga sakit. Hanya kau mengakuisisi cabang Hu Corporation. Ya Tuhan, apa kau pikir statusmu sama dengan milikku? Aku
Aku tentu saja bisa. Hanya menggerakkan bibirku. Dan mengakuisisi. Cabang Hu Corporation. Bagaimana mungkin wanita seperti dia bisa dibandingkan dengan Xiaoli kita? Direktur Departemen Bisnis. Yang mana? Nona Su putri terkaya. Ini adalah putri terkaya, Su Xiaoli. Nona Su. Zhao Qiming, dasar bodoh. Cepat atau lambat aku akan terbongkar. Karena dirimu. Nona Su, ini semua adalah sertifikat properti untuk bangunan kami. Senilai 1 miliar. Dan sekarang semuanya untukmu. Untuk diambil. Berikan semuanya pada pacarku. Baiklah, aku akan pergi menyiapkan kontraknya sekarang. Semuanya. Xiaoli, kau benar-benar murah hati. Qiming, cepat bawa Xiaoli pulang. Itu tergantung pada apa yang Xiaoli inginkan. Qiming, aku bisa memberimu semua rumah. Tapi, aku ingin kau putus dengan wanita ini sepenuhnya. Qiming, tunggu apa lagi? Apa kau benar-benar ingin menyinggung Nona Su dari keluarga Su demi jalan ini? Xiaoli, jangan khawatir. Su Kencuan, kamu pikir kamu siapa? Aku bersamamu selama 4 tahun di kuliah. Dan kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Sekarang kamu menjual dirimu kepada seorang petani. Biar ku beritahu, bahkan jika nanti kamu menangis dan memohon padaku, aku bahkan tidak akan melihatmu. Aku benar-benar buta sebelumnya karena menyukaimu. Tidak cukup. Su Qingchuan, dasar orang miskin. Bukankah kau suka pekerja migran? Semua yang ada di sini dengarkan. Siapapun yang berani menamparnya, aku akan memberinya satu rumah. Siapapun maju dan menciumnya beberapa kali, aku akan memberinya 2 rumah. Siapapun yang maju dan melepas pakaiannya untukku, menelanjanginya, aku akan memberinya 10 rumah. Aku. Biarkan aku melakukannya. Biarkan aku melakukannya. Aku juga akan melakukannya. Aku putri tertua dari keluarga Su. Kamu. Dengan aku di sini, siapa yang berani menyentuhnya? Siapa berani hentikan ku cari uang? Hentikan kalian semua. Bos, bagaimana kabarmu? Siapa yang begitu bodoh? Beraninya mereka menyantun Anda, bos. Nona, ini adalah dokumen akuisisi untuk cabang Hu Corporation. Sekarang bermarga Su. Orang ini, bukankah ini sepupu Su Qingchuan Wang Yao, bos? Keponakan Anda Huyang menjual cabang. Dewan Direksi sedang gempar. Mereka meminta Anda kembali dan menegakkan keadilan. Bajingan Hu yang itu. Sudah menjadi playboy selama bertahun-tahun. Sekarang dia berani menyinggung pamannya sendiri. Dia pantas diberi pelajaran. Itu Hu yang sendiri. Nggak bisa ngurus perusahaan. Aku membiarkan Nyonya mengelolanya. Dan dia masih memeras uang. Ayahnya tidak peduli padanya. Jadi aku, sebagai bosnya akan mengurusnya. Nyonya, kapan ini terjadi? Selamat, bos. Selamat, bos. Semoga Anda dan Nyonya berbahagia dalam pernikahan. Semoga segera dikaruniai putra. Bersiap untuk rapat dewan. Aku akan dengan benar memberi mereka penjelasan. Baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Siapa yang mengganggumu? Kau cari mati. Bukan apa-apa. Semua akan diperhitungkan satu persatu. Ada hal yang lebih penting saat ini. Su Kencuan, apakah gen penipu keluargamu menurun dalam keluarga? Tidak apa-apa jika kamu berakting sendiri. Tapi kamu bahkan memanggil sepupumu ke sini. Jangan berakting terlalu banyak sampai kamu mulai mempercayainya sendiri. Dan kamu, omong kosong macam apa? Sekretaris Su, ahli waris asli dari keluarga terkaya, ada di sini. Itu, bosmu, berdiri di depanmu. Dan kamu bahkan tidak bisa mengenalinya. Kau wanita licik. Kau
mengenakan setelan jas, bahkan tidak bisa membedakan. Dia seorang pekerja kantoran. Kau lebih terlihat seperti seorang penjual. Dan kau bahkan mengakuisisi cabang Hu Corporation. Kau dalam 1 bulan, berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan? Bahkan jika kau berjuang sampai kehidupan berikutnya, kau tetap tidak akan mampu membeli apartemen di sini kan? Sungguh, kau bahkan tidak repot-repot menyusun bualanmu. Sombong dan menjijikkan. Nona Su, properti yang Anda minta sudah siap. Bagaimana kalau... Sekretaris Wang. Sekretaris Wang, ada apa Anda di sini? Apakah Anda di sini untuk memeriksa pekerjaan kami? Ada apa dengan Sekretaris Wang? Bukankah kau bilang bahwa dia adalah sepupu Su Qingchuan itu? Aku. Menarik. Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Ini sepupunya. Su Qingchuan, kamu benar-benar berusaha keras. Kamu benar-benar berakting seperti orang kaya. Diam. Bagaimana bisa kamu bicara pada Sekretaris Wang seperti itu? Direktur, jangan tertipu olehnya. Sekretaris Wang, bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Tidak ada tempat bagi kamu gigolo untuk bicara di sini. Sekretaris Wang, ini adalah nona tertua. Kontrak yang baru saja diminta nona tertua untuk kita siapkan. Perusahaan telah menyiapkan secara khusus sebuah rumah emas sebagai hadiah pindah rumah nona tertua. Bahkan 10 rumah emas tidak bisa menyelamatkanmu. Sekretaris Wang, saya dizalimi. Apa kesalahan saya? Menyinggung nona tertua adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kau dan mereka keluar dari perusahaan. Sekretaris Wang, kesediaan saya kepada nona tertua sejelas langit dan bumi. Nona tertua, mengapa Anda tidak mengatakan sepatah kata untuk saya? Direktur, jangan khawatir. Xiaoli dari keluarga kami melihat siapa setia pada grup Qingchuan, melihat siapa yang benar-benar setia kepada grup Qingchuan. Benar. Bagaimana bisa seorang sekretaris presiden berdiri di atas, berani menginjak kepala nona tertua? Sudah berakhir. Hari ini, aku telah menendang plat baja. Siapa kau? Aku nona tertua dari keluarga Su. Kau nona Su. Seseorang, tahan dia untukku. Hei, apa yang kau lakukan? Kau, bahkan jika kau adalah Sekretaris Qingchuan Group, memangnya kenapa? Kau seorang sekretaris, beraninya kau menyuruh orang memukul tuanmu. Kau gila. Putri sopir itu mengendarai mobil nona tertua kami dan memamerkannya. Bahkan menindas nona asli di kepala nona muda. Saya lihat, kalian yang gila. Menyamar. Mengintimidasi orang yang asli. Apa kamu? Kaulah yang nona keluarga Su. Tidak mungkin. Dia hanya seorang siswa. Bagaimana mungkin dia bisa? Nona muda kaya macam apa dia? Ini hanya tipuan. Kalian pasti salah. Kalian pikir, saya bahkan tidak akan mengenali bos kami. Berani memukul nona muda kami. Kalian yang pertama. Seseorang datang, tampar wajah mereka. Ibu. Nah, Qingchuan, ini semua karena wanita ini. Selalu merayuku, orang yang selalu kucintai. Itu semua kamu. Tolong maafkan aku. Mari kembali seperti dulu. Baiklah. Suruh dia diam. Nah, Sekretaris Wang. Ini semua kami memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Mohon ampuni kami. Salahkan dia untuk semuanya. Wanita ini Su Xiaoli, nona muda enggan untuk repot-repot denganmu. Tapi saya pisik. Kalian sebaiknya berperilaku baik. Buat saya merasa lebih baik. Dan saya akan membiarkan kalian pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kita yang berada di kapal yang sama. Saya semua. Demi kebaikanmu sendiri. Tercela. Anakku. Dan Qingchuan adalah jodoh yang ditakdirkan. Ini semua karena wanita ini. Kamu yang mengganggu. Aku akan mencabik-cabikmu. Ini semua kamu. Putri tertua orang terkaya bisa membuatmu bahkan tidak ingin jadi manusia lagi. Sangat sombong. Munafik. Menjijikan. Cukup. Anjing menggigit anjing. Perilaku binatang. Mengotori mataku. Keluar. Nak. Kamu baik-baik saja. Hai, karena Nona Su berkata, dia sudah memaafkan mereka. Kalau begitu jangan dikejar lagi. Biarkan mereka pergi. Bos, apakah ini terlalu mudah bagi mereka?
Kamu tidak mengerti. Menyiksa mereka perlahan. Lebih menyenangkan. Kamu pergi duluan. Jangan ungkapkan identitasku. Baik. Semuanya Guru Aktin. Terima kasih atas kerja keras Anda. Waktunya makan. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Sepupu, apakah aktingku bagus barusan? Kalau begitu kamu dan kakak iparmu mengobrol santai, aku akan pergi membayar para aktor. Terima kasih atas kerja keras kalian. 200 sehari kan, aktingmu bagus barusan. Aku akan mentransfernya padamu nanti. Di mana kamu menemukan aktor-aktor ini? Mereka berakting dengan baik. Ditemukan online. Aktingmu juga bagus tadi. Berapa biayanya? Biar aku yang bayar. Ini semua salahku, karena menyeretmu ke dalam ini. Tidak apa-apa. Hal yang paling kubenci seumur hidupku adalah pria simpanan. Melihat tampangnya, aku hanya ingin memukulnya. Selain itu, aku punya motif egois. Motif egois apa? Aku baru saja membantumu. Kenapa kamu tidak membantuku sekali juga? Keluargaku juga memaksaku untuk kencan buta. Kalau begitu, mari kita menjadi tameng satu sama lain. Maka kamu tidak perlu kencan buta lagi. Tidakkah menurutmu begitu? Ya, ide ini tidak buruk. Hai, bagaimana kalau kita mendapatkan surat nikah? Itu akan lebih meyakinkan. Jangan khawatir. Kita akan bercerai setelah setahun. Bagaimana? Awalnya aku mencari Xiao Qiming untuk menghindari pernikahan politik. Siapapun boleh. Baiklah. Tidak ada waktu sebaik sekarang. Ayo pergi sekarang. Ayo pergi. Nona muda, cepat lari. Mereka akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk pernikahan politik. Cepat lari. Kantor pendaftaran pernikahan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Biarkan Wang Yao pergi sekarang. Liu Yuan ibu tiri Su Qingchuan. Sungguh lelucon. Lelucon yang konyol. Ya ampun, seorang putri dari keluarga terkaya menikahi seorang pekerja konstruksi. Jika kabar ini tersebar, di mana wajah ayahmu akan ditaruh. Su Ying ayah Su Qingchuan. Kamu kodok. Ingin makan daging angsa. Kodok mimpi makan angsa. Tidak ada gunanya, meskipun kamu marah. Lihat itu. Surat nikah. Baru dan hangat. Dilindungi hukum. Dasar anak durhaka. Ayah, Su Luto saudari Su Qingchuan. Biro Urusan Sipil ada tepat di belakang kita. Aku rasa lebih baik biarkan saja adikku kembali seperti semula dan bercerai. Kakakmu benar. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Kalian semua, kalian pulang ke rumah. Sekarang juga, sertifikat pernikahan ini tidak sah. Kamu bilang itu tidak sah dan itu tidak sah. Kata-katamu lebih efektif daripada undang-undang perkawinan. Hei kamu. Anak bodoh. Dia hanya seorang pekerja konstruksi. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dia pasti mengincar uang keluarga kita. Aku bilang, dia cukup baik. Maka dia cukup baik. Aku suka dia. Aku ingin bersamanya. Kamu. Akan kupukul kau sampai mati. Tidak ada yang bisa menyentuh wanitaku. Nah, kamu baru saja bertemu King Chuan. Kamu tidak tahu. King Chuan kami sudah bertunangan dengan tuan muda keluarga Hu. Huyang, mengerti? Mereka akan menikah bulan depan. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Huyang hanyalah anak orang kaya yang tidak berguna. Aku bahkan mengakuisisinya hari ini. Diam. Bagaimana bisa aku membesarkan anak perempuan sepertimu? Kamu meremehkanku. Tidak apa-apa. Apa kamu tidak punya putri lain? Dia baik. Dia ambisius. Biarkan dia menikah ke dalam keluarga ini. Bagaimanapun juga, aku sudah mendaftarkan pernikahan kita dengannya. Kalau dia tidak keberatan menikahi seorang janda, aku akan pergi sekarang juga. Antre di urusan sipil. Kita bertiga pergi. Akta cerai keluar sekejap. Detik berikutnya, aku daftarkan nikah kita. Situasi yang saling menguntungkan. Ibumu dan aku tidak setuju. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa begitu saja menikah? Apel, tanpa dukungan. Grup Hu di belakang layar. Gelarku sebagai orang terkaya mungkin tidak akan bertahan melewati penilaian kekayaan. Di paruh kedua tahun ini, mau tidak mau, dia akan menikahi Huyang dan menjadi nyonya keluarga Hu. Tangkap dia. Bawa dia pulang. Patahkan kakinya. Dia pikir dia siapa ibuku. Aku sudah sopan. Hanya dengan memanggilnya Bibi. Kau suka sekali menjual anak-anak perempuanmu. Jual saja anak perempuanmu sendiri. Kurasa kau telah belajar hal buruk dari sosialisasi. Ucapanmu tak sopan. Apa yang diberi pekerja migran padamu? Didikanku tergantung orangnya.
Lagi pula aku ini, siapa? Siapa yang membesarkanku? Bukankah kau sebagai ayahnya? Tahu itu. Tunggu apa lagi? Pergi dan tangkap dia untukku. Nona lari. Sayang, kau luar biasa. Lihat itu. Suamiku sangat hebat. Bagaimana mungkin aku menceraikannya? Sepertinya Suyuto adalah satu-satunya yang bisa menikah dengannya. Ayah, aku tidak bisa menikahi Huyang. Jika aku menikahi Huyang, seluruh hidupku akan hancur. Tidakkah kau ingin menghancurkan hidupmu sendiri? Kau hanya ingin menghancurkan hidupku kan? Ya ampun. Sayang. Yuto kita sangat baik hati. Bagaimana jika dia menikahi Huyang? Lalu bagaimana dia akan hidup? Benar ayah, aku mohon padamu. Biarkan saja Su Qingchuan menikah dengannya. Dia memiliki temperamen yang berapi-api. Dia pasti akan bisa mengendalikan Huyang. Diam, selama itu bisa memperkuat hubungan antara kedua keluarga. Sama saja siapa yang menikahinya. Kami sudah membesarkannya begitu lama. Sudah waktunya dia membalas budi keluarga. Kena batunya sendiri. Rasakan. Ayah, aku tidak bisa menikahi Huyang. Aku mohon padamu. Ayah. Kau, bawa dia pulang untukku. Kunci dia. Jika dia berani membuat masalah lagi, patahkan kakinya. Su Qingchuan. Dasar kau menjijikkan. Pergi ke neraka. Tidak belajar hal baik. Pakai pisau. Begitukah caramu? Ibumu mengajarimu. Akan kupukul kepalamu sampai copot. Tidakkah kau dengar apa kata Presiden Su? Begitukah? Bawa dia pulang. Kunci dia. Kalau kau berani bikin masalah, akan kupatahkan kakimu. Kau tunggu saja. Ayo pergi. Aku tidak bisa menikahi Huyang. Apakah Nona baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Setelah bertahun-tahun ini, dia masih sangat tangguh. Aku tidak membuatmu takut barusan kan? Ayahku. Dia punya delusi. Jadi sepupuku dan aku hanya bisa bekerja sama dengannya dalam berakting. Tidak apa-apa. Cukup menyenangkan. Baguslah, sepupu. Terima kasih atas kerja kerasmu barusan. Barusan itu, adegan besar. Aku akan mentraktirmu makan besar. Ayo pergi bersama. Baiklah, Aku pergi dulu untuk memesankan tempat untukmu. karena Qingchuan sangat suka berakting. Kalau begitu aku akan menemaninya dan membuat keributan bersamanya. Hei, duduk di sini. Aku. Ya. Tahu tempatmu. Cepat duduk. Ini untukmu. Jadi anak baik. Kau siap? Ayo pergi. Pergi. Itu. Kamu sudah memberiku cukup uang. Kamu baru saja mentransfer uang kepadaku mengenai perceraian. Mari kita bicarakan setelah semuanya beres. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Ya. Andai saja semua ini bukan palsu. Hai Tianxi, perpanjang bulan madu menjadi 1 bulan. 1 bulan. Bos, saya benar-benar tidak sanggup. Gandakan gajimu. Baik bos, untuk memberikan segalanya bagi perusahaan, untuk mengabdikan diri sampai akhir hayat saya, adalah keinginan seumur hidup saya. Silakan nikmati bulan madu Anda. Saya berharap Anda dan Nyonya mendapat anak kembar dalam 3 tahun, bersatu selamanya. Kau dengar semua itu? Itu, barusan, rekan kerja, bertanya secara menyindir, bertanya padaku, apakah aku sudah punya pekerjaan lain? Aku ingin menjaga muka, sengaja mengatakannya. Aku yang sudah merepotkanmu. Tidak. Untuk apa kau membutuhkanku? Iya, aku janji sebelumnya untuk mentransfermu 200.000. Ini untukmu sekarang. Qingchuan, apakah kau harus menghitung semuanya begitu jelas denganku? Jika hari ini, orang yang menikahimu, bukan aku. Akankah kau begitu murah hati? Halo, Stefan. Itu, bantu aku mendesain gaun pengantin.
gaun pengantin. Tuan Hu, apakah Anda akan menikah? Ya, nanti. Aku akan mengirimimu undangan. Saya bilang 4 tahun lalu, saya tidak akan lagi mendesain gaun pengantin. 5 juta. Tapi karena ini Anda sih, bujangan abadi ini yang akan menikah. Anggap saja ini hadiah pernikahan. Bukan tidak mungkin. Kau sudah menghabiskan 5 juta. 5 juta. Dari mana datangnya 5 juta? Apa yang kamu lakukan? Nada dering ponsel. Semua pekerja menggunakannya. Kau datang ke sini. Aku datang ke sini untuk memberimu selimut. Baiklah. Kamu lihat aku. Lihat apa? Merapikan tempat tidur. Aku tidak tahu caranya. Merapikan tempat tidur. Bisa memasak, tapi tidak bisa merapikan tempat tidur. Aku benar-benar tidak tahu. Haruskah aku bilang kamu tuan muda? Atau rendah hati? Lupakan saja, aku saja yang lakukan. Karena kamu memasak untukku, aku akan membantumu kali ini. Belajar yang baik. Ayo minggir. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kemari dan lihat. Aku ingin menjadi suamimu. Dia adalah apa yang kubeli. Tidak ada yang boleh mengganggunya. King Juan, ini untukmu. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Su Kengcuan, jangan bersembunyi di dalam, tanpa suara. Aku tahu kamu di rumah. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Kamu untuk menyenangkan, pengemis bau ini, malah membawanya ke 4 keluarga besar, restoran keluarga Shaw untuk membuat masalah. Kamu ini, dasar tidak tahu berterima kasih. Kau sudah menyinggung keluarga Shaw. Kita ini apa? Keluarga Su harus berbuat apa? Pernikahan ini, kau harus bercerai. Aku menyinggung mereka. Apakah kamu tidak masuk akal? Orang-orang di bawah keluarga Su tidak mengenali anggota mereka sendiri. Dan bahkan ingin memanggil polisi untuk menangkapku. Aku membatalkan kartuku. Bukankah seharusnya begitu? Kau membawa pekerja migran ini ke restoran mewah seperti ini. Kalau aku jadi kau, aku juga laporkan ke polisi. Dan kau, setidaknya kamu punya gelar. Orang terkaya. Begitu takut pada segalanya. Kenapa bisa begitu? Hanya tahu cara. Berlagak di rumah. kau. Orang yang bersangkutan bahkan belum bicara. Anjing di kakiku. Menggonggong dengan cukup senang. Orang tidak berbudaya itu. Siapa yang kau maki? Aku ayahmu. Aku tentu saja tidak punya ayah yang memalukan sepertimu. Sekarang, keluar dari rumahku. Apakah ini rumah Su Kingcuan? Saya wakil presiden Shaw Corporation. Lian, ini semua perbuatanmu. Masalah datang. Ini semua salahmu. Wakil Presiden Li, silakan masuk. Nona Su, mengenai masalah hari ini, itu benar-benar karena dia sudah keterlaluan. Namun Tuan Muda Shaw ingin menghukumnya. Dia tidak akan mengatakan apa-apa. Ya, jika kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Hukuman apa? Dia membuat keributan besar di Shaw Corporation hari ini. Bukankah kau di sini untuk menghukumnya? Itu hanya pengembalian kartu. Apakah keluarga Shaw berniat untuk terus mempermasalahkannya? Beraninya kami. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Nona Su, hari ini, itu memang kesalahan. Shaw Corporation kami, personal yang terlibat, sudah dipecat. Selain itu, Tuan Muda Shaw sangat marah. Dan secara khusus, meminta saya datang ke rumah Anda. Untuk secara pribadi, meminta maaf kepada Anda. Tunggu apa lagi? Cepat dan kirim barang-barang itu. Nona Su ini, hanya hadiah kecil. Hanya sebagai tanda penghargaan kami. Selain itu, Tuan Muda Shaw telah meningkatkan Anda menjadi kartu raja secara gratis. Dengan nilai tersimpan sebesar 200 juta. Jika Anda bersikeras untuk pengembalian dana, langsung tukar uang tunai. 200 juta. Aku juga nona sulung dari keluarga Su. Bukankah itu berarti? Hei, kartu ini sudah terdaftar dengan pengenalan wajah Nona Su dan bisa digunakan secara global. Jika orang lain memegang kartu ini, itu akan tidak valid. Soulin Masir, agak pintar. Dengan kata-kata Tuan ini, pekerjaan saya seharusnya aman. Nona Su, jika tidak ada instruksi lain, maka saya akan kembali dan melapor kepada Tuan Muda Shaw. Awalnya aku sudah bertekad untuk tidak pergi lagi. Tapi melihat betapa tulusnya dia, aku akan dengan enggan menerimanya. Kenapa belum? Kalian para bajingan pergi juga. Ya Tuhan.
Karena kau sangat berguna. Demi keluarga Su. Kau tidak boleh begitu saja menikahi buruh ini. Su Kengcuan, kau ceraikan dia segera. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Benar kak, jangan memancing. Ayah marah. Dengarkan ayah. Dan cepat nikahi Huyang. Dasar terhijau mati. Jika kamu ingin menikah dengannya, pergi nikahi dia sendiri. Kau, buruh sialan. Apa kau pantas untuk Kingcuan kami? Jangan bilang, kau tidak punya kesadaran diri. Kita berdua adalah jodoh yang ditakdirkan. Kenapa kamu harus ikut campur di sini? Tidakkah kamu malu? Apakah kamu punya harga diri? Kak, ibu dan ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu bisa punya semua kebaikan ini. Bisakah kamu menikahi Huyang saja? Apakah itu boleh? Kau membuat keributan di grup Yo hari ini dan mengganggu Tuan Muda Hu. Pesta lajang. Tuan Muda Hu sangat tidak senang. Jadi kenapa? Dia sendiri sedang bermain-main di dalam. Apakah aku masih harus menjaga untuknya? Diam. Jika kau tidak bercerai, aku akan mencabut hakmu untuk mewarisi kekayaan keluarga Su dan mengganti nama belakangmu. Su Kingcuan, apa kau bersedia melepaskan segalanya demi seorang buruh untuk secara terbuka menentang keluarga Su? Aku bersedia. Lagi pula, keluarga Su tidak berharga di mataku. Mengganti margaku, aku sangat senang. Kau, Terlebih lagi, kamu tidak pernah berniat untuk membiarkanku mewarisi kekayaan keluarga Su. Apa yang kamu gunakan untuk mengancamku? Karena kamu meremehkan suamiku. Dalam 2 minggu, kita akan berada di hotel terbesar di kota, mengadakan pernikahan kita. Aku ingin mengumumkan kepada dunia betapa luar biasanya suami Su Kingcuanku. baiklah. Karena kau bersikeras untuk melompat ke dalam lubang api, maka aku sekarang akan memberitahu seluruh keluarga untuk mengusirmu dari keluarga Su. Terserah. Pergi sana. Kau tunggu saja. Keluar. Show was translated and narrated by M Media. Halo Presiden Su. Sekretaris Wang mengambil cuti 3 hari. Ini asisten baruku. Kamu bawa dia untuk menyelesaikan prosedur masuk itu. Ya Presiden Su. Presiden Su, gawat, anggota keluargamu membuat masalah lagi. Mereka datang begitu cepat. Presiden Hu mengetahui bahwa keluarga Su sekarang hanya cangkang kosong. Itulah sebabnya ayah Su memutar otak untuk naik ke keluarga Hu. Mengerti. Kau bawa orang-orang dan bawa apa yang aku siapkan sebelumnya ke perusahaan istri bos. Untuk apa? Hantaran. Su Kengcuan. Harus ada batasnya untuk keras kepalamu. Kau menikahi pekerja migran, di mana kau akan menaruh muka keluarga Su. Aku tidak peduli di mana kau meletakkannya. Dasar anak ini, Kingcuan, dengan kepribadianmu, Suho paman tertua Su Kingcuan. cepat atau lambat kau akan menderita. Tepat sekali. Tidak tahu menghargai orang tua. Niat baik. Istri paman tertua. Selalu bikin masalah. Sama sekali tidak patuh. Sungguh memalukan. Apa yang kalian katakan, itu seperti kentut setiap hari. Apa aku punya? Perlu mendengarkan. Kurang aja, tak tahu sopan santun pada orang tua. Seperti itu, kau sudah menyebabkan masalah sebesar ini. Bibe dan paman datang untuk membantumu. Tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih, tapi kau masih berbicara seperti ini. Masalah apa yang sudah aku sebabkan? Kau menolak pertunangan Tuan Muda Hu. Dia sangat tidak senang. Terlebih lagi, kamu juga menyuruh orang membuat masalah di perjamuannya. Apa kamu pikir dia akan mengampunimu? Huyang hanyalah sesuatu di matamu. Sungguh sombong. Aku beritahu padamu, jika Tuan Muda Hu datang nanti, kamu harus meminta maaf. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membantumu. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Keamanan. Kurasa, kau tidak begitu jelas tentang situasi saat ini, kan? Minta maaf padanya. Apa dia pantas? Perusahaannya sudah diakuisisi olehku. Kamu tidak tulus, mempermalukan keluarga Hu. Kamu, ya Tuhan, bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan sepertimu? Ayahmu demi menyenangkan keluarga Hu, bisa dibilang sudah menderita segala macam kesulitan. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Pikirkan baik-baik. Kalau saja aku tahu kau, bajingan tak tahu terima kasih seperti itu. Seharusnya aku mencekikmu saat kau lahir. Cekik saja aku. Ibuku masih ada saat itu. Kau tidak akan berani menyentuhku. Kau persis seperti ibumu. Terlalu agresif. Seorang wanita tidak boleh begitu agresif. Lihat ibumu. Begitulah akhirnya dia.
Kau memukulku. Aku memukulmu, lalu kenapa? Anak durhaka, kamu benar-benar tidak berbakti. Bagaimana bisa kamu memukul orang tua? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuatku menghormatinya? Siapapun yang menyinggung ibuku, mati. Kamu sudah keterlaluan. Apa kamu gila? Sekarang, setelah kau tahu aku gila, menjauhlah dariku. Entah datang ke pernikahanku dalam 2 minggu, atau hanya dari pandanganku. King Chuan, apa bagusnya dia sampai kamu harus menikah dengannya? Dia tidak punya apa-apa, tapi setidaknya dia tulus. Tidak seperti beberapa orang yang mengandalkan menipu perasaan wanita untuk naik pangkat. Kamu, apa yang kamu katakan? Ya Tuhan, Ayah kau. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? sangat ramai. Hu yang tuan muda keluarga Hu. Tuan muda Hu Anda di sini. Ya Tuhan. Anda pasti menertawakan kami. Su King Chuan, cepat minta maaf kepada Tuan muda Hu. Benar, cepat minta maaf. Silakan lihat ke atas semuanya. Film was translated Ini adalah and wilayahku. narrated by M Media. Siapa yang mengizinkanmu untuk merajalela di sini? Ku dengar untuk membuatku marah. Kamu menikah dengan pekerja migran. Aku tidak punya apa-apa untuk kukatakan padamu baik-baik. Sekarang, hanya dari perusahaanku. Su King Chuan, kalau bukan karena ayahmu, dengan sikapmu saat ini, aku beritahu ya, kamu sudah mati 100 kali lipat. Aku sangat takut. Huyang, selain membual, apalagi yang bisa kau lakukan jika kau punya nyali? Wujudkan itu. Aku seorang pria terhormat, dan aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Bawa pekerja migran itu keluar sini. Aku ingin melihat apa yang dia makan, sampai berani mencuri wanita dariku Huyang. Siapa wanitamu? Sungguh Aryalan. Keamanan, usir dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. King Chuan, Tuan muda Hu ini murah hati. Dia datang sendiri. Tidak bisakah kau menundukkan kepala saja? Berhentilah keras kepala. Kini, semuanya terlanjur begini. Kau masih belum menyerah. Begitukah? Huyang, keluarga Su sama sekali meremehkanmu. Putri mereka yang paling berharga, Su Yutu, bahkan dalam kematian, dia tidak mau menikahimu. Tidak percaya tanyakan padanya. Kau bicara omong kosong, jadi kau bersedia menikah dengannya. Kalau begitu nikah saja. Mengapa kau harus menyeret wanita bersuami sepertiku? Apa yang kau coba lakukan? Ya ampun, bukankah itu hanya karena tuan muda ini sangat menawan? Selama itu wanita, setelah melihatku, mereka akan berebut, berdesakan untuk menikahiku. Meskipun ini tidak diizinkan oleh hukum, tapi secara pribadi, kalian berdua bisa menikahiku bersama. Huyang, kau ini sungguh orang yang tidak tahu malu. Kau pukul aku, kau cari mati. Lihat baik-baik sendiri. Apa ini? Perjanjian akuisisi. Kaulah yang mengakuisisi perusahaanku. Kau menjual perusahaan tanpa tahu siapa yang mengakuisisi. Kau hanya menjual perusahaan. Huyang, kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Oh bagus. Hebat. Kita keluarga. Jangan sungkan. Bagaimana kalau begini? Perusahaan ini, anggap saja, milikku Huyang. Hadiah pertunangan untukmu. Bagaimana dengan uang dari akuisisi perusahaan? Anggap saja, maharmu. Bagaimana? Manusia butuh muka, pohon butuh kulit. Huyang, kau benar-benar bajingan. Sekarang, setelah semuanya sampai seperti ini, kau masih mau aku menikah dengannya? King Chuan, Tuan muda Hu ini benar. Kalian berdua memang jodoh yang serasi. Persetan dengan jodohmu. Apa kau bahkan punya hak bicara di sini? Perusahaan ini aku beli dengan uang sungguhan. Siapa yang keluarga? Denganmu, Huyang. Bukankah kau meremehkan suamiku? Aku akan mentransfer semua saham perusahaan ini kepadanya sekarang juga. Mulai sekarang, suamiku akan menjadi bosmu jika ada yang berani menggunakan pengalamannya sebagai pekerja konstruksi untuk menghinanya lagi. Aku akan memastikan mereka menyesalinya. Hu yang ini tidak berguna ini. Kalau bukan, karena aku tidak bisa membuka identitasku di depan King Chuan. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Kau tergila-gila cinta. Kau bahkan memberi uang. Tidakkah kau malu? Murahan sekali. Tepat sekali. Dasar boros. Hak apa yang kau punya untuk bicara tentang Tuan muda Hu? Tuan muda Hu itu jauh lebih kuat darimu. Pekerja migran ini harus keluar dari sini. Keluarga Su kami tidak bisa mentolerir jenis gigolo ini.
Siapa yang kau sebut gigolo? Maaf. Karena membuatmu melihat adegan konyol ini. Tidak apa-apa. Kita hanya mitra dalam pernikahan. Saling membantu. Ngomong-ngomong, bagaimana kau mendapatkan semua barang ini? Properti. Properti? Bagiku terlihat cukup nyata. Emas dan perak asli. Tentu saja, itu asli. Bukan apa-apa. Mari kita bawa. Barang-barang ini pulang dulu. Kita bisa menyimpannya untuk menakut-nakuti mereka di masa depan. Ayo pergi. Presiden Hu. Putri sulungku. Dia benar-benar hancur. Tapi, aku juga punya seorang putri. Bernama Yutor, usianya cukup cocok untuk tuan muda Humu. Bagaimana dengan keluarga Hu kita? Kami tidak menikahi putri selir. Ini tidak dihitung sebagai putri selir, Kang. Karena sekarang, Liu Yuang dan aku adalah suami istri. Kamu tahu betul perbedaan antara keduanya. Hal-hal lain, aku tidak perlu berkata lebih banyak. Baiklah kalau begitu, Presiden Hu. Kalau begitu, jangan adakan persekutuan pernikahan. Tapi, kita juga bisa mengadopsi beberapa metode lain untuk memperkuat kerjasama kita. Bagaimana menurutmu? Kamu bahkan tidak bisa menangani putrimu sendiri. Bagaimana aku bisa percaya kemampuanmu di bidang lain? Presiden Hu, kamu tidak bisa berkata begitu. Putramu, Hu Yang, bukankah dia? Diam. Kamu tidak mengajari putrimu sendiri dengan baik, dan kamu menyalahkan putraku? Aku memberitahumu sekarang. Kerjasama antara keluarga Hu dan keluarga Sumu dibatalkan. Hei, Presiden Hu. Hei, Presiden Hu, kenapa kau begitu sombong? kamu ini, dasar tidak berguna. Kau? Kenapa kau memukulku? The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda Hu, mari kita buat kesepakatan. Aku akan menempatkan Su Qingchuan di ranjangmu. Tapi kau harus menikahiku. Bagaimana? Kamu benar-benar punya cara untuk mempermalukan Su Qingchuan? Tentu saja. Bagus, selama kamu bisa. Biarkan aku mendapatkan Su Qingchuan. Aku pasti akan membuatmu jaya. Perjamuan malam ini, kamu harus hadiah. Izinkan aku pergi hancurkan ini. Tentu, aku pasti akan ada di sana. Jika kamu berani main-main atau tidak datang, aku akan menyebarkan abu ibumu ke angin. Kau? Apa kau binatang? Aku akan pergi, aku akan pergi. Jangan menyesal. Ada apa? Malam ini, kembali ke rumah lama bersamaku. Mencuri abu. Tidak melihatmu selama sore. Seleramu meningkat. Aku ada beberapa urusan sore ini, jadi aku tidak bisa pergi. Apakah pakaianku ini terlihat bagus? Tentu saja, itu terlihat bagus. Ayo pergi. Ayo pergi. Baiklah. Maaf, Pengurus rumah tangga keluarga Su. pekerja migran dan anjing dilarang masuk. Aku membawa priaku kembali ke rumah orang tuaku. Sejak kapan aku harus mendengarkan pendapat seorang pengurus rumah tangga? Nora, Tuan Muda Hu yang tidak mau membiarkannya masuk. Hari ini adalah perjamuan pertunangan Tuan Muda Hu dan Nona kedua. Dia hanya seorang pekerja migran, dan dia berpakaian seperti ini. Bukankah itu memalukan bagi kita? Ya Tuhan. Biarku beritahu, kalian yang memohon padaku untuk datang. Bukan aku yang memaksa datang. Jika kau tidak membiarkannya masuk, maka aku juga tidak akan masuk. Hal yang memalukan. Kita akan menyelinap masuk melalui pintu belakang nanti. Aku harus menyelesaikannya hari ini. Mencuri abu. Jangan khawatir, aku punya rencana. Halo. Urus masalah di pihak Hu Yang. Bajingan. Bukan, ayah. Kamu benar-benar pandai membuat masalah. Nah, Rutinyo, dia melihat di gerbang depan. Kamu membiarkan orang menindas Su Qingchuan dan suaminya, dan bahkan mengatakan sesuatu tentang pekerja migran dan anjing. Tidak diizinkan masuk. Benar. Apa salahnya itu? Bodoh. Keluarga kita memulai dalam bisnis properti. Pekerja migran adalah fondasi kita. Jika berita ini tersebar, opini publik akan menghancurkanmu. Apa yang kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kamu harus segera mengundang Su Qingchuan secara pribadi dan suaminya kembali.
dan minta mereka menghadiri perjamuan. Aku sendiri sangat ingin ikut campur. Kalau begitu aku akan membiarkannya menonton dengan saksama bagaimana aku mempermainkan Su Kengcuan. Hei, Kau cukup gigih. hei Su Kengcuan, tunggu. Minggir. Hei. Kepala pelayan tadi salah paham padaku. Hentikan. Ayo masuk. Pekerja migran dan anjing. Tidak diizinkan masuk. Kata-kata yang sangat tertarget. Siapa yang akan salah paham? Cukup. Jangan cari gara-gara. Yang mencari masalah adalah kau. Baik. Su Kengcuan, kesalahanku. Aku akan minta maaf. Baiklah. Apakah ini sikapmu untuk meminta maaf? Maaf, Su Kengcuan. Tolong Nyonya, jangan salahkan aku. Tolong bawa suamimu untuk menghadiri perjamuan. Sayang, bagaimana menurutmu? Baiklah. Sikap yang baik. Aku memaafkanmu. Ayo pergi. Kakak, apa yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Mengingat hari ini adalah pertunanganku. Bagaimana kalau kita melupakan yang sudah lalu? Jika kau tidak minum, keluar. The film Cukup was tangguh ya. translated and narrated Tapi, by M. tidakkah Media. kau ingin tahu? Tidakkah kau ingin tahu di mana abu ibumu berada? Apa maksudmu? Hanya ibuku yang tahu. Di mana itu? Minumlah ini, dan aku akan memberitahumu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tolong, pekerja migran ini membunuh orang. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Kalian, keluarga Su. Ada apa? Apa? Pertama, kamu menolak pertunanganku, lalu kamu membiarkannya datang menggodaku, dan sekarang kamu membiarkan pekerja migran ini datang dan memukuliku. Apakah kamu mencoba bermain jebakan madu denganku? Aku merayumu. Aku menjebakmu. Apa kau sudah gila? Kalau begitu pergilah berobat. Baiklah. Lihat, lihat, dia masih tidak mengakuinya. Apakah keluarga Su kalian punya ketulusan dalam aliansi pernikahan ini? Kau Cukup. masih tidak percaya padaku? Baiklah, aku akan membuat kalian semua yakin sekarang. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Terima kasih telah secara pribadi memberikan bukti. Kalian tonton dulu. Setelah selesai menonton, aku akan mengirimkannya ke kantor polisi. Untuk membiarkanmu menuntutku. Untuk membiarkanmu menuntutku. Penipu. Aku akan menginjak-injakmu sampai mati. Injak-injak sampai mati. Apa? Kamu bahkan tidak mengenali ponselmu sendiri. Ini, serahkan padaku. Apa? Bukankah aku yang menggodamu? Sekarang kamu takut Baiklah, Kincuan. Berhenti membuat masalah. membuat masalah. Kamu hanya akan membiarkannya menggertak kedua putrimu. Apa kamu punya harga diri? Yang Kamu baik-baik saja? Sakit. Keluarga Sumu benar-benar punya pendidikan keluarga yang baik. Aku bahkan tidak setuju dengan pernikahan ini sejak awal. Sekarang, aku umumkan bahwa pernikahan ini dibatalkan. Tenang, On. Besanku jangan marah. Siapa yang berbesan denganmu? Ayo pergi. The film was Kamu dengar itu? translated and Serahkan narrated ponselmu by padaku. M. Media. Pergi tanya polisi. Kamu gadis kecil. Sangat agresif. Apa kau mau jadi musuh keluargaku? Tidak, tidak, tidak. Ya ampun, lihat aku. Mana berani kami. Besan, tolong jangan gelisah. Bukan itu maksudnya. Jika kamu membuat kesalahan, kamu harus dihukum. Mungkinkah semua orang di keluarga Ho adalah jenis sampah yang menggertak pria dan menindas wanita? Aku selalu berpikir, itu masalahku yang sendiri. Aku tidak menyangka, ternyata kau, sang ayah, yang gagal mendidik putramu. Tidak ada tempat bagi buruh kasar untuk bicara di sini. Tidak ada tempat bagiku untuk bicara. Bagaimana dengan polisi? Tu Dingshan telah terlibat dalam investasi ilegal selama bertahun-tahun. Di permukaan, ini adalah aliansi pernikahan dengan keluarga Su. Tapi kenyataannya, dia ingin menjatuhkan keluarga Su.
melalui aliansi pernikahan. Apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak bisa mengeluarkannya, kan? Su Hao, aku khawatir. Kau juga tidak bersin. Kau sering mengunjungi rumah bordil. Melakukan hal-hal yang tidak bisa lolos sensor. Belum lagi kau menghabiskan kekayaan keluargamu karena judi. Aku khawatir tubuhmu juga. Provokasi. Ini provokasi murni. Ini semua adalah hal yang sepenuhnya dibuat-buat. Kau tidak boleh mempercayainya. Apa yang kukatakan barusan, besar. Kau tidak boleh mengambil hati. Kakak kedua, cepat usir kedua bocah tangik ini keluar. Kau sangat suka merobek. Kenapa tidak kukirimkan file cadangan komputer? Kau bisa mencetaknya dan merobeknya perlahan. Aku punya banyak cadangan. Cukup untuk mengirim kalian semua ke penjara. Lihat dirimu. Suami macam apa yang kau temukan? Su Kengcuan. Jika aku masuk penjara, keluarga Su juga akan mendapat malu. Saat itu, posisi ayahmu sebagai orang terkaya tidak akan bisa dipertahankan. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini hari ini. Perjamuan pertunangan yang seharusnya berjalan baik telah kau hancurkan. Cepat bawa suamimu yang tidak berguna itu dan pergi dari sini. Baik, mulai hari ini. Aku dan keluarga Su tidak ada ikatan lagi. Berhenti di situ. Ini milik keluarga Su. Kau tidak bisa mengambilnya. Benar. Bagaimanapun, kau dan keluarga Su sudah tidak punya ikatan lagi. Kalau begitu kita akan ambil benda kotor ini dan taburkan di pot bunga untuk menanam bunga. Kamu. Setidaknya ibuku sangat membantumu. Apakah kamu harus begitu tidak berperasaan? Kau berikan padaku. Ya Tuhan, Ibu. Ya Tuhan, Ibu. Saat Ibu masih hidup, putrimu masih kecil dan tidak bisa membantumu. Aku tidak menyangka. Bahkan sekarang, keluarga Su masih menggertak Ibu seperti ini dan tidak akan melepaskan Ibu. Mereka benar-benar memakan abumu. Baiklah, jangan menangis, jangan menangis. Bahkan jika aku melanggar hukum hari ini, bahkan jika aku masuk penjara, aku akan membelah perut wanita ini dan mengambil abumu untuk menyemayamkannya dengan layak. Tidak, kamu tidak bisa. Apa yang kau lakukan? Kau gila. Kamu memakan abu ibuku. Jadi aku akan membelah perutmu dan mengeluarkannya. Itu sangat masuk akal. Hei, jangan. Dia memakan abu ibumu. Masukkan abu ibumu ke dalam perutnya. Kau harus memperlakukannya sama seperti kau memperlakukan ibumu. Lalu saat kamu mati, kita akan membiarkan Suyutu, abumu, dimakan oleh orang lain. Baiklah, lanjutkan. Menjadi ayah Suyutu, yang utama adalah keabadian spiritual. Bagaimana menurutmu? Kau, tangkap dia. Aku dan suamiku. Hidup kami sangat pahit. Liu Yuan, di depan umum, memakan abumu. Itu penghinaan yang sangat besar. Hu Dingshan, Su Hao, kalian berdua dicurigai melanggar hukum. Ikut The kami. film was Kau tahu siapa translated aku? and narrated by Keluarga Hu Media. kami tidak akan mengampunimu. Simpan saja napasmu. Sudah tua begini, masih menumpang pada keluarga. Tidak malu? Petugas, ada satu lagi di sini. Bibi, apakah kamu akan membelahnya sendiri dengan patuh? Atau aku yang harus melakukannya? Tolong. Ini untukmu. Bagaimana kamu terpikir mendapatkan yang palsu? Awalnya, aku ingin menukarnya. Tapi aku sadar kamu sudah pergi. Jadi aku bergegas untuk membawanya ke sini. Untungnya, kamu pintar. Terima kasih. Bos, terjadi sesuatu yang buruk. Keluarga Hu tidak puas. Kami mengakuisisi cabang. Mereka menekan kita di segala bidang. Grup kincuan kita. Apa yang harus kita lakukan, bos? Ada apa? Perusahaan mengalami masalah besar. Aku tidak bisa melibatkan Hu Tingyu. Sekarang setelah masalahnya telah selesai, maka mari kita berpisah baik-baik. Mari kita berpisah baik-baik. Apa terjadi sesuatu? Bukan apa-apa. Saat kita menikah, bukankah itu hanya untuk menampar wajah mereka? Sekarang setelah semuanya selesai, kita juga harus berpisah. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku akan mentransfer 300.000 kepadamu nanti.
Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku. Kamu harus menerimanya. Kalau begitu bisakah aku pergi besok? Tentu saja, kamu bisa. Tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa tinggal di sini dulu. Sampai kamu menemukan rumah yang cocok dan pekerjaan sebelum pergi. Tianxi, pergi dan periksa perusahaan Su Qingchuan. Apa terjadi sesuatu? Bos, Hao yang pergi ke kakek dan bilang bahwa cabang itu digelapkan oleh nyonya. Kakek itu bias dan mengambil tindakan terhadap grup Qingchuan. Keberpihakannya pada cabang kedua, bukan masalah 1 atau 2 hari saja. Kalau tidak, Hu Dingshan dan putranya tidak akan begitu putus asa. Kakek itu jelas berusaha memberi pelajaran pada grup Qingchuan dan mengambil kembali perusahaan yang menjual tuan muda itu. Mengerti? Tangani itu. Jangan sampai aku mendengar berita semacam ini lagi. Ya, bos. Qingchuan. Qingchuan, keluar sebentar. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Qingchuan, keluar sebentar. Apa yang terjadi? Aku tahu, perusahaanmu sedang ada masalah. Aku tahu orangnya yang membuat masalah untukmu. Aku bisa membantumu menjelaskan situasinya padanya. Itu tidak berguna. Direktur Wu The film adalah was orang kepercayaan Tuan Besar Hu. translated and Jelas narrated sekali by bahwa Media. keluarga Hu sedang berusaha untuk melampiaskan kemarahan Hu Yang. Untungnya, mereka hanya menargetkan aku dan bukan kamu. Kamu sudah banyak membantu. Aku tidak ingin melibatkanmu lagi. Bagaimana ini melibatkan aku? Aku serius, orang-orang mengerikan yang kamu temui akhir-akhir ini mungkin lebih banyak dari sebelumnya. Semuanya jadi lebih banyak, kan? Aku juga serius. Aku bisa melakukannya hanya dengan satu kalimat. Membuat keluarga Hu membatalkan, menargetkanmu. Bagaimana mungkin itu melibatkan aku? Tapi, Biar aku coba. Besok, kamu hanya perlu ikut denganku ke cabang Hu. Sisanya, bisakah aku yang mengurusnya? apa kamu benar-benar punya cara? Aku kira tulangmu sangat keras. Baru sehari, dan kamu sudah tidak tahan lagi? Jika kamu ingin berlutut dan memohon ampun, kalau begitu cepatlah. Aku sedang buru-buru. Tercela, yang kamu tahu hanya mengeluh. Aku menggunakan kemampuanku sendiri untuk mengakuisisi cabang Hu. Dengan hak apa kau merebutnya kembali? Hanya karena tempat ini bermarga Hu. Apa kamu tidak terima? Jika kamu tidak terima, panggil polisi dan tangkap aku. Di sini, kamu belum bisa mengambil keputusan. Minggir. Biarkan Wu Gang keluar dan temui aku. Kamu pikir kamu siapa? Dia, orang tua itu, bukan seseorang yang bisa kamu temui begitu saja. Bahkan Hu Yang pun sangat menghormatinya. Sepertinya keluarga Hu benar-benar tidak berencana melepaskanku. Aku akan menghitung sampai 3. Minggir. Nah, bahkan aku pun harus panggil dia paman. Kamu, seorang pekerja migran. Beraninya kamu memanggil namanya langsung? Pekerja migran ini hanya seorang pekerja migran, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Diam. Kamu terus bilang pekerja migran. Seberapa tinggi kualitasmu? Su Qingchuan, kamu benar-benar membantunya? Biar ku beritahu, hanya aku yang bisa selamatkanmu. Jika kamu sekarang bersedia melepas pakaianmu dan tidur denganku, aku bisa mempertimbangkan menerimamu untuk menemuinya. Norasu, setiap gaun ini memiliki jiwa. Anda dengan sempurna menafsirkan gaun pengantin ini. Ini sungguh sempurna untuk Anda. Tidak peduli seberapa bagus tampilannya. Lalu kenapa? Bagaimanapun dia tidak bisa membelinya.
Benar, aku akan tawarkan 20 juta. Berikan gaun pengantin ini padaku. Lepaskan dari tubuhnya. Wajah keluargaku telah benar-benar dipermalukan olehmu. Apa menurutmu itu terlalu sedikit? Selama kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, dan secara permanen mengeluarkan mereka berdua dari kalangan mode Tianshong, aku bisa tawarkan lebih banyak lagi. Bagaimanapun Anda membuka bisnis, bukankah hanya untuk menghasilkan uang? Anda seharusnya tahu di dalam hati Anda, siapa yang harus dilayani dengan baik. Seseorang keluarkan mereka dari sini. Ya, usir mereka secara permanen dari lingkaran mode Tianshong. Berani mengusirku? Apa kamu tahu siapa aku? Bahkan kepala keluargamu harus memperlakukan saya dengan hormat. Kau pikir kau bisa memerintahku dengan beberapa koin busuk? Sangat bodoh. Dalam hal senioritas, kau harus memanggilku paman. Jangan terlalu sombong. Bahkan jika dia menjualnya padamu, apa kamu mampu membelinya? Hari ini di toko kami ada acara undian. Anda bisa mengambil hadiah gratis. Benarkah? Kalau begitu aku akan The film mencobanya. was translated and narrated by M Media. Hadiah pertama. Ini hadiah pertama. Apel, Anda bahkan memenangkan hadiah pertama. Hadiah Anda. Tidak mungkin sesuatu seperti peralatan rumah tanggakan atau diskon 1.000 yuan. Ya ampun. Apa yang kurang darinya adalah 1.000 yuan itu. Hadiah pertama bisa membuat Anda gratis untuk memilih pakaian apapun dari toko kami. Karena Anda menyukai gaun pengantin ini, maka Anda bisa mengambilnya secara gratis. Ngomong-ngomong, apakah kalian berdua akan menikah? Hadiah pertama kami juga termasuk layanan pernikahan gratis di Hotel Bintang 7, tepat di sebelah. Jika Anda tidak puas dengan tempat hotel, Anda juga bisa mencairkannya sebesar 20 juta. Apa-apaan ini? Apakah toko Anda menjalankan amal? Aku tidak hanya bisa memakai gaun pengantin ini secara gratis, tapi juga mendapatkan jamuan pernikahan senilai 20 juta. Beruntung sekali King Chuan. Benar-benar beruntung. Tuan Stephen, apakah ini nyata? Tentu saja, untuk membalas pelanggan lama kami, acara ulang tahun kali ini sangat murah hati. Tapi aku belum. Pelanggan lama? Tidak masalah. Dia sangat menghargai. Tidak masalah, sering-seringlah datang di masa depan, dan Anda akan menjadi pelanggan lama. Maksud Anda, mereka bisa datang di masa depan tanpa membuat janji. Mereka bisa masuk kapan saja. Tentu saja, janji temu hanya untuk orang-orang kaya itu, tapi tanpa selera. Seseorang seperti Nona Su, yang punya selera dan mata yang jeli, adalah seseorang yang kami mohon untuk datang. Estetika macam apa yang tinggi dia miliki? Dia menikahi orang miskin. Bisakah dia datang? Bisakah dia membeli? Saya ingin tahu apakah Nona Su tertarik untuk menjadi juru bicara kami. Di masa depan pakaian kami akan dikirim ke rumah Anda sesegera mungkin. Juru bicara. Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu mengunggah beberapa foto untuk kami. Juru bicara. Dia menjadi juru bicara hanya akan menurunkan tingkat toko Anda tingkat. Keberadaanmu adalah yang menurunkan level kami. Sepertinya toko pengantin ini tidak begitu bagus. Yuto, ayo pergi. Ayo pergi. Mari kita lihat karya master lain. Aku pasti akan menemukan gaun pengantin terbaik di seluruh kota untukmu. Tidak, seluruh kota Tianzong, industri pakaian. Semuanya dari keluarga mereka. Punya mereka yang paling bagus. Tidak ada yang lebih bagus dari punya Barat. Baiklah, kalau begitu aku akan tawarkan 3 kali lipat. Sukin cuan 100 juta. Jual hadiah pertamamu padaku. Gaun pengantin hotel. Aku ingin semuanya. Xiao Liu, apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Singkirkan 2 orang ini dari sini. Usir mereka selamanya dari dunia mode Tianshong. Berani-beraninya kamu mengusirku. Keluargaku tidak akan melepaskanmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Apa kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seseorang yang membuat pakaian, memanggilnya master? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting. Dia adalah kepala keluarga Gu di kota Tianzong. Gu Xiaoxi, kepala keluarga Gu di kota Tianzong. Gu Xiaoxi. Bagaimana dengan Gu Xiaoxi? Suami, mengapa kepala keluarga Gu membantu pekerja konstruksi ini? Apa yang kamu takutkan? Itu hanya keluarga kelas 2. Keluarga Huku adalah keluarga nomor 1. Demi reputasi pamanmu, aku tidak akan berurusan dengan junior yang tidak dikenal seperti dirimu. Sekarang, keluar dari tokoku. Segera, minggir. Aku bisa jalan sendiri.
Terima kasih, Tuan Stephen. Namun, hadiah pertama ini terlalu berharga. Aku khawatir aku tidak pantas menerimanya. Jelas bahwa suamimu ingin memberimu gaun pengantin ini. Jadi dia secara khusus memintaku untuk melakukan sandiwara ini. Dia sudah memberikan uangnya sudah lama. Kau memenangkannya berdasarkan kemampuanmu sendiri. Terimalah. Jika kau tidak mengambilnya, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada klien-klienku yang lain. King Chuan, gaun pengantin ini sangat cocok untukmu. Sangat indah. Benarkah? Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih, Tuan Stephen. Bukan apa-apa. Sering-seringlah datang di masa depan. Baik saja. Kalian ibu dan anak, apakah kalian terbiasa mengemis? Benar. Bahkan gaun pengantin perlu diberikan oleh orang lain. Kau. Kemarin kalian membuat Hoyang sangat kehilangan muka. Dia bilang, dia harus mendapatkan gaun pengantin ini. Kalau tidak, dia tidak akan menikah. Berikan saja pada Yutor. Pernikahan yang perlu mengandalkan gaun pengantin untuk mempertahankannya sangat lemah. Baiklah, bagaimanapun juga, dia tetap adikmu. Jika adikmu punya muka, keluarga Su kita akan punya muka. Jika keluarga Su punya muka, maka bukankah kau juga punya muka? Benar, ini situasi yang saling menguntungkan. Mengapa tidak dilakukan? Menarik sekali. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mencuri gaun pengantin orang lain, dan orang yang mencuri, dan orang yang dicuri ternyata sama-sama untung. Apa kau belum cukup membuat keributan? Kau ingin menikahi anak miskin ini. Kalau begitu aku akan menerimanya. Abu ibumu sudah kukembalikan padamu juga. Apalagi yang kau inginkan? Hak apa yang kamu punya untuk membicarakan ibuku? Aku tidak membuat keributan. Aku hanya ingin memutuskan semua hubungan denganmu keluarga Su. Kau, Kakak perempuan, pinjamkan saja padaku, atau biarkan aku memakainya dulu. Setelah aku memakainya, aku akan mengembalikannya padamu. Lagi pula tanggal pernikahanku lebih dulu darimu. Bukankah begitu? Keluar sini. Kamu mengotori lantai keluarga kami. Keluarga Su, kalian benar-benar membuka mataku. kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Apakah aku punya hak bicara? Tunggu saja sampai hari pernikahan, dan kamu akan tahu. Sekarang, keluar dari sini. Ini rumah putriku. Jika ada yang pergi, itu kau. Su Kengcuan, jika kau tidak menyerah, jangan harap aku akan menghadiri pernikahanmu. Aku bahkan tidak pernah bermaksud agar kamu hadir, karena saat ini aku tidak punya hubungan denganmu keluarga Su. Kau. Baiklah Su Kingcuan, kau akan menyesal. Ayo pergi. Ini semua salah pekerja migran itu. Su Kingcuan menolak berkompromi. Tuan Mudahu pikirkan cara untuk menyingkirkannya. Benar. Bunuh anak itu. Mari kita lihat bagaimana Su Kengcuan bisa menjadi sombong kalau begitu. Kamu selalu berpikir begitu teliti, jangan khawatir, serahkan padaku. Kamu dengar beritanya dari telepon kan? Maksudmu? Kau ingin aku bertindak? Aku tidak menyimpan orang yang tidak berguna. Kamu ingin aku melindungimu. Jadi tentu saja kamu harus bekerja untukku. Baiklah. Tapi, polisi di luar sedang mengejarku. Tidak terlalu nyaman bagiku untuk bertindak. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan atur tempat aman untukmu. Aku pasti tidak akan membiarkan polisi menemukanmu. Baiklah, bagus. Su Kengcuan, jika aku tidak bisa memilikimu, maka aku akan menghancurkanmu. Terima kasih. Saudara-saudara, tunggu aku di sini. Baiklah. Mungkinkah akan terjadi sesuatu? Kenapa aku terus merasa firasat buruk? Kenapa kamu begitu gugup? Jangan khawatir. Meskipun kita menikah, aku akan memperlakukanmu sama seperti sebelumnya. Bukan begitu. Lalu apa itu? Mungkin aku hanya terlalu memikirkannya. Ini yang kusiapkan untukmu. Biar kupakaikan untukmu. Baiklah. Ada apa? Kalung ini. Itu saat aku masih kecil. Diberikan oleh anak laki-laki kecil sebelah rumah.
King Chuan ini untukmu. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Dia juga bilang saat dia besar nanti, dia akan datang dan menikahiku. Sekarang, aku akan menikah. Dan dia masih belum ditemukan dimanapun. Jadi, dia juga belum lupa. Haruskah aku memberitahunya? Aku adalah anak laki-laki itu. Aku kembali untuk menikahinya. Bagaimana jika anak laki-laki itu kembali? Akankah kamu memenuhi janji itu? Drama idola dan kenyataan. Aku masih bisa membedakannya. Itu hanya antara anak-anak. Hanya lelucon. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia seharusnya sudah melupakannya sejak lama. Mungkin dia sudah menikah dan punya anak kan? Mungkinkah kamu tidak pernah mencoba mencarinya? Tentu saja aku mencarinya. Aku mencarinya untuk waktu yang sangat lama. Tapi sama sekali tidak ada kabar. Aku dengar orang bilang, dia adalah anak haram. Saat dia kecil, dia sering diintimidasi. 20 tahun lalu. Puping Yo, kamu anak haram. Lahir dengan ayah, tapi tanpa didikan. Lihat saja aku akan menghancurkanmu sampai mati. Dia di bawah perlindunganku. Kamu tidak diizinkan mengganggunya. Aku bertanya-tanya. Setelah pergi, bagaimana kabarnya? Dia sudah tahu identitasku. Dia tidak hanya tidak peduli. Dia sering melindungiku. Kenapa ekspresimu begitu? Apakah kamu cemburu? King Chuan, aku ingin memberitahumu sesuatu. Sebenarnya aku adalah Huyang, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk ruang ganti pengantin. Hanya saja, hotelnya sama. Kita juga bisa memesannya. Kebetulan sekali, tanggal pernikahannya hari yang sama. Ini adalah ruang riasku. Silakan pergi. Jangan terlalu gugup. Kami hanya datang untuk menyapa. Benar. Kamu tidak berpikir, aku di sini untukmu kan? Di pernikahan, aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu selingkuh duluan. Pekerja migran ini datang duluan. Itulah sebabnya aku mencampakkanmu dan menikahi adikmu yang murni dan polos. Tebak bagaimana reaksi para tamu di sana? Yang kamu sangat suka memakai topi hijau kan? Kalau begitu kamu beruntung. Adikku yang murni dan polos. Pasti tidak. Pengantin wanita, silakan ulurkan tangan kananmu. Pengantin pria, silakan juga ulurkan tangan kananmu. Tangan ini. Huyang, Su Keng Chuan, sebaiknya kamu jujur padaku. Huyang. Bagaimana mungkin itu kamu? Ini sudah selarut ini, masih memikirkan bajingan itu. Di mana dia? Di mana lagi dia bisa berada? Kalian berdua awalnya belum saling kenal beberapa hari pun. Begitu dengar soal pernikahan, kamu menyesal. Kamu bicara omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, acara sepenting ini, dia tidak muncul. Bukankah dia meninggalkanmu dan kabur? Kemana lagi dia bisa pergi? Dia tidak akan meninggalkanku. Pasti kalian. Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Aku tidak menyangka, kamu cukup percaya padanya. Benar, dia tidak kabur. Namun, dia tidak bisa kembali. Apa yang kalian lakukan padanya? Kami tidak melakukan apa-apa. Hanya saja, kami menemukan beberapa orang untuk mengantarnya dengan layak. Bajingan. Su Keng Chuan, aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu dari rasa malu. Itulah sebabnya aku menikahimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Yang bahkan jika aku mati. Tidak mungkin bagiku untuk menikahi orang sepertimu. Kamu bajingan rendahan. Aku sudah mengikat orang itu. Segera transfer uangnya padaku. Lalu kirim aku ke luar negeri. Ke luar negeri. Su Hao, kamu naif sekali. Apa maksudmu? Hu yang secara pribadi berjanji, kalian semua harus melakukan seperti yang dia katakan. Jika tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu menjangkau kabel internet dan menyerang kami? Bodoh, aku juga menghabiskan banyak usaha untuk keluar.
Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Jangan bergerak. Kalau kamu bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Kamu, bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Aku bukan orang bodoh. Penata rias macam apa yang akan menyerahkan segelas air sebelum merias, mengatakan kamu tidak boleh minum air setelah riasan selesai. Tapi dia memberitahuku secara pribadi. Kamu taruh air ini dan minum. Aku tidak membiarkannya. Melihatku meminumnya, bagaimana aku bisa bertindak untuk menangkapmu ikan yang lolos dari jaring ini? Aku tidak akan melepaskan siapapun yang menindas King Chuan. Dengan kemampuan sekecil ini, kamu masih mencoba bergaya menjadi preman. Tidakkah kamu malu? Bos? Siapa kamu? Bagaimana mungkin kamu memobilisasi begitu banyak orang? Identitasku. Kamu tidak pantas tahu. Siapa kamu? Siapa sebenarnya The kamu? film was translated Sudah selarut and ini. narrated Kenapa by kau masih Amnesia. memikirkannya? Aku beritahu ya. Aku sudah mengirim ratusan orang. Dan secara khusus menginstruksikan setiap orang untuk menebasnya sekali. Untuk membiarkan pekerja migran itu mati perlahan. Dalam kesakitan. Ini yang terjadi pada mereka yang melawan aku, Huyang. Huyang, kamu tidak akan mati dengan tenang. Patah hati. Sedih. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Bagaimanapun kau dan aku bukan dari kelas yang sama. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka bersikap baiklah padaku dan selesaikan pernikahan ini. Menikahlah denganku bersama adik kecilmu yang baik itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirimmu turun untuk menemaninya. Hentikan dia untukku. Hei, ada apa ini? King Chuan kawin lari. Hei, itu tidak benar. Bukankah itu Tuan Muda Dong di atas panggung? Putri keluarga Su yang mana? Yang akan menikah dengannya Nona. Su Kengcuan. Jika kau ingin pekerja itu tetap hidup, patuh saja. Tetap di sana dan jangan bergerak. Tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Jadi kenapa? Bahkan, jika aku lebih tidak tahu malu, bukankah kau masih akan menikahiku? Bagaimana aku bisa tahu? Apakah yang kamu katakan itu benar? Kau berani bertarung? Su Kengcuan, kau benar-benar harus melihat dirimu sendiri baik-baik. Tatapan ketakutan di matamu itu sangat lucu. Huyang, memaksaku seperti ini tidak ada gunanya. Hu Tingyu dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Tidak masalah. Terdaftar jadi kenapa? Bagaimanapun, aku hanya melakukan ini untuk membalas dendam padamu. Tunggu. Apa yang baru saja kau katakan? Nama pekerja migran itu? Hu Tingyu, Tidak mungkin. Huyang, jangan terlalu keterlaluan. Apakah aku tidak tahu? Nama suamiku. Akta pernikahan kami dengan jelas menyatakan itu. Tidak mungkin. Pasti namanya sama. Huyang, kamu tidak benar-benar berpikir suamiku hanya seorang pekerja migran kan? Apa maksudmu? Namanya adalah Hu Tingyu, kepala keluarga Gu. Gu Xiaoxi menghormatinya. Tetua Anda Wu Gang menyanjungnya. Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia baru saja kembali ke negara ini. Dan dia punya tunangan. Dan dia baru saja kamu bilang padaku, kamu tidak mengenalinya. Kakak. Terlambat. Rasakan akibatnya. Ini salah paham, salah paham. Salah paham. Salah paham apa? Ini jelas salahmu sendiri. Karena sombong. Kalau bukan karenamu, berulang kali menggertak orang lain, kamu tidak akan begitu takut sekarang. Presiden Hu, kami disihir. Ayah kau,
Diam. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kalau bukan, karena kamu iri pada adikmu, berpikir untuk membiarkannya menikah dengan Huyang, mencetuskan ide seperti itu. Akankah kita berakhir dalam situasi ini, dan kamu bahkan menjebak adikmu? Sekarang aku tidak bisa memihakmu lagi. Kamu patuhlah menikah dengan Huyang untukku, menantu. Kamu harus lebih pengertian. Tapi, Huyang adalah keponakanmu sendiri. Ini bisa dianggap keberuntungan ganda. Ini juga hal yang baik. Bagaimana kalau pernikahanmu dilanjutkan seperti biasa? Lanjutkan. Pernikahanmu juga dilanjutkan seperti biasa. Bagaimana menurutmu? Tentu saja pernikahan harus dilanjutkan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sumu. Huyang juga sudah dikeluarkan dari Dewan Direksi. Dari mana datangnya dua keberuntungan ini? Hou Tingyu, kau ingin menikahiku? Apakah kau mendapatkan persetujuanku? Kamu tidak mau. Benar aku tidak mau? Kenapa? Karena kau membohongiku. Aku sudah berkali-kali meragukan identitasmu dan bertanya padamu berkali-kali. Tapi setiap kali kau membohongiku. King Chuan itu karena Su Ken Chuan. Kau benar, paman kecilku. Dia sama sekali tidak akan pernah mencintaimu. Dia hanya ingin menekanku. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk bersenang-senang bermain denganmu. Jika dia benar-benar menyukaimu, bagaimana mungkin dia menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkan identitasnya? King Chuan, jangan dengarkan dia. Biar aku jelaskan. Huyang, aku hanya sedang memeriksa pekerjaan saat itu. Itu kamu sendiri yang selangkah demi selangkah memaksakan diri ke posisi ini. Soal menekanmu, kamu tidak pantas. King Chuan, aku hanya menyembunyikan identitasku darimu. Tapi selama hari-hari kita bersama, aku tulus. Jika aku tidak menyukaimu, bagaimana mungkin aku mengorbankan diri untuk memberi pelajaran pada Huyang? Benar. Siapa identitasmu? Bagaimana kau bisa rela mengorbankan dirimu? The King film Chuan, was translated and narrated by M Media. dulu hanya kamu yang tidak peduli dengan identitasku. Aku tidak bisa menerima dibohongi. Jangan hubungi aku lagi di masa depan. Aku tidak setuju. Kau dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kita. Kau adalah istriku. Kau bisa memintaku melakukan apa saja, asalkan itu meredakan amarahku. Aku bersedia melakukan apa saja. Hou Tingyu, kau sama sekali tidak mengerti. Aku sangat marah. Tapi lebih dari itu, aku sedih karena aku mencintaimu. Jadi aku semakin sakit hati dan semakin kecewa. Aku tidak bisa menerima bahwa orang yang kucintai membohongiku setiap hari. Aku juga tidak tahu motifmu membohongiku adalah, apakah kau hanya ingin membuatku merasa seperti Huyang dan berpikir bahwa penanggung jawab keluarga Hou Tingyu sebenarnya ada di sisiku? Begitukah? Awalnya aku hanya ingin mendekatimu, membuatmu dekat denganku. Tapi kemudian, aku tidak tahu harus berkata apa. King Chuan, aku menyukaimu. Jadi aku bersedia memainkan sandiwara ini bersamamu untuk menghadapi Huyang. Tidak ingin Huyang menindasmu. Aku juga tidak mau keluarga Su menindasmu. Aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Kamu anak ini, ada apa? Hu Tingyu bisa menyukaimu. Itu kehormatanmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menolak? Cepat dan berikan padaku. Selesaikan pernikahannya dan jalani hidup yang baik. Kehormatan. Aku akan memberimu kehormatan ini. Kau mau? Maafkan aku, menantu, putri ini
Kami sudah memanjakannya. Diam. Jadi yang dibutuhkan hanyalah identitas penanggung jawab keluarga Hu. Untuk membuat semua orang patuh. Lepaskan. Dengan perbedaan di antara kita berdua, kita tidak akan bahagia. Jika anak laki-laki dari dulu itu kembali, apakah kamu masih bersedia memenuhi janji kita? Mungkinkah kau? Akulah yang bilang akan menikahimu. Saat aku kecil. Saat kita bertemu kembali. Saat kau menyebutkan namamu. Saat itu, aku sudah mengenalimu. King Juan. Aku sudah menyukaimu sejak kecil. Aku tidak mau menyerah. Kesempatan sebaik ini untuk mendekatimu. Itu sebabnya aku setuju. Selama bertahun-tahun, kau sudah mendukungku melewati ini. Bahkan jika kau menolakku, aku tidak akan melepaskanmu. Jika dari awal kau mengakui hal-hal ini, aku tidak akan meragukan kata-katamu. Tapi sekarang, aku tidak tahu seberapa banyak dari apa yang kau katakan bisa dipercaya. Benar, aku tidak mau. Aku tidak setuju. How think you? Kau sama sekali tidak mengerti. How think you? The film Aku was benar-benar sedikit translated menyukaimu. and narrated by M Media. Dia adalah kepala keluarga Hu. Hu Tingyu. Aku adalah anak laki-laki yang bilang akan menikahimu saat aku kecil. Karena aku mencintaimu. Itulah sebabnya aku semakin sedih. Aku semakin kecewa. Aku tidak bisa menerima orang yang kusukai membohongiku setiap hari.